Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sari Ismail. Saya adalah salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hairun dengan NPM 0101231139. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas mengenai peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menjaga prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Jadi, teman-teman, Mahkamah Konstitusi atau MK didirikan melalui amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan secara resmi beroperasi sejak tahun 2003. Dasar hukumnya tertuang dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Jadi, teman-teman, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah sebagai guardian of the Constitution atau penjaga konstitusi. Dengan kata lain, MK berperan untuk memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan negara tetap berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Konsep negara hukum atau Rechtsstaat berarti bahwa kekuasaan pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum, bukan atas kehendak sewenang-wenang dari penguasa. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Mahkamah Konstitusi menjaga prinsip ini dengan menjalankan kewenangan judicial review, yaitu menguji apakah undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sesuai dengan konstitusi. Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, misalnya melanggar hak asasi manusia, diskriminatif, atau mengancam demokrasi, Mahkamah Konstitusi bisa membatalkannya. Dengan begitu, Mahkamah Konstitusi menjadi alat kontrol penting terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif agar tidak menyimpang dari prinsip hukum dan keadilan. Demokrasi konstitusional adalah sistem demokrasi yang dibatasi dan diarahkan oleh konstitusi. Ini artinya kekuasaan rakyat tidak boleh dijalankan secara absolut atau tanpa batas. Semua harus dikendalikan oleh aturan hukum yang menjamin keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi memainkan peran vital dalam menjaga sistem ini, antara lain melalui yang pertama adalah penyelesaian sengketa hasil pemilu, yang kedua pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yang ketiga pemakzulan presiden, yang keempat sengketa kewenangan antara lembaga negara, dan yang kelima adalah pembubaran partai politik. Melalui 5 fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi menjadi instansi penting yang mencegah kekacauan demokrasi dan memastikan bahwa proses-proses politik tetap dalam koridor konstitusi. Misalnya, dalam kasus sengketa hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi tempat penyelesaian konflik, tetapi juga menjadi jaminan bahwa suara rakyat tidak bisa diabaikan atau dimanipulasi begitu saja. Setiap keberatan harus diuji secara hukum, terbuka dan adil, bukan diselesaikan lewat tekanan politik atau kekuatan massa. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan proses demokrasi bisa tetap dijaga. Namun, teman-teman, penting untuk kita pahami bahwa agar Mahkamah Konstitusi benar-benar bisa menjalankan perannya sebagai penjaga hukum negara dan demokrasi, maka independensinya harus dijaga. Proses pemilihan hakim konstitusi, integritas para hakim, dan transparansi putusan menjadi faktor utama agar Mahkamah Konstitusi tidak terjebak dalam pengaruh politik atau kepentingan kekuasaan. Kita sebagai warga negara juga punya peran mengawasi, mengkritisi, dan mendukung Mahkamah Konstitusi agar tetap berada di jalur konstitusi. Jadi, kesimpulannya adalah Mahkamah Konstitusi adalah institusi
penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjaga agar hukum tetap menjadi panglima dan demokrasi berjalan secara konstitusional. Tanpa Mahkamah Konstitusi, potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara bisa jauh lebih besar. Jadi, mari kita jaga bersama prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional, dan salah satunya adalah dengan terus memperkuat peran dan integritas Mahkamah Konstitusi. Terima kasih telah menyimak. Salam konstitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.